pulang, adik kecilnya kakak. Hai, welcome home. Akhirnya pulang juga. Kakak kira kau bakal pulang lebih malam hari ini. Sini, jangan berdiri doang di depan pintu. Masuk dulu. Gimana hari kamu di kampus? Capek? Kelihatan kok. Dari cara kamu jalan aja, kakak udah tahu kamu lagi capek banget. Tugas lagi atau dosen yang ngasih revisi sulit? Dua-duanya. Ya ampun. Sini jaketnya. Gak apa-apa. Sini, kakak aja yang gantungin. Angkat tangannya dikit. Nah. Dingin banget jaketnya. Kamu tadi kehujanan. Kok gak pakai payung yang kakak masukin ke tas kamu? Ya ampun. Ketinggalan di kelas. Kamu ini ya. Kakak udah bilang berkali-kali. Jangan ceroboh sama barang-barang yang kakak bilang itu penting. Iya. Bukan masalah iya atau gimana. Kamu kalau sakit nanti gimana? Kalau misalkan kamu sakit, terus gara-garanya cuma karena ceroboh sama barang-barang kamu, kakak tuh paling gak suka lihat kamu sakit. Kamu tahu kan? Bukan karena kakak keberatan ngerawat kamu. Kakak senang ngerawat kamu. Senang banget. Tapi kakak gak suka lihat kamu kesakitan. Kakak gak suka kalau ada sesuatu hal yang bikin wajah kamu kelihatan sedih. Termasuk tugas, termasuk dosen, termasuk orang lain. Oh, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Kakak cuma khawatir aja sama kamu. Sini. Coba kakak lihat wajah kamu. Sini, coba lihat. Matanya capek. Bawah mata kamu juga udah mulai gelap. Kamu tidur jam berapa tadi malam? Jam 2. Ya ampun. Kenapa baru tidur jam 2? Ngerjain tugas. Kamu bisa minta bantuan kakak loh. Walaupun ya kakak gak tahu pelajarannya, seenggaknya kakak bisa nemenin kamu sayang. Kakak bisa bikinin minuman, susu, atau bisa pijitin bahu kamu. Bisa pastiin kamu bobo lebih cepat tanpa harus berlama-lama begadang. Kamu punya kakak. Ya, ingat itu. Sini coba lihat. Kakak mau lihat rambut kamu. Kok agak basah ya? Kamu jangan bilang kehujanan. Ya, dasar. Setelah kamu nanti makan, harus mandi ya. Pakai air hangat.
biar gak masuk angin. Shh, no debat sayang. Kakak tahu yang terbaik buat kamu. Sekarang, ayo ke ruang makan. Sini-sini. Kakak udah nyiapin sesuatu buat kamu. Sesuatu yang mungkin kamu bakal suka banget. Nah, ini dia. Tada! Lihat. Nasi goreng kesukaan kamu. Pakai banyak sosis. Terus bawang gorengnya juga banyak banget. Kakak tambahin yang banyak. Terus telur mata sapinya juga kakak bikin setengah mateng. Persis kayak yang kamu suka. Gimana? Kelihatannya enak kan? Kakak bangun jauh-jauh lebih pagi dari yang biasanya buat beli bahan-bahan ini. Oh, enggak ngerepotin. Enggak kok. Buat kamu, kakak gak pernah ngerasa repot. Kamu adalah orang yang paling spesial buat kakak. Jadi ya, tentu kakak harus ngasih yang terbaik dong buat kamu. Mau ngapain? Jangan langsung disentuh. Cuci tangan dulu. Iya kan, kamu baru dari luar. Tangannya masih kotor. Cuci tangan. Sekarang. Kakak tahu, makan pakai sendok. Tapi stop pasang wajah kayak gitu ya. Gak boleh malas. Ayo, kakak tungguin. Ayo, pakai sabun juga. Jangan cuma pakai air biasa. Iya, kakak tahu dong. Kamu biasanya cuma cuci tangan pakai air doang. Dasar. Udah. Sini. Sini duduk sini ya. Kamu tuh kadang kayak anak kecil tahu. Iya. Sukanya cuci tangan, keburu-buru, nggak pakai sabun. Dasar. Kalau nggak ada kakak, entah gimana deh jadinya. Sini. Duduk sebelah kakak. Kenapa duduknya jauh gitu? Sini deketan. Kakak gak bakal gigit kamu kok, ya ampun. Ayo coba makan. Gimana? Enak? Beneran? Jangan bohong, cuma karena takut kakak sedih. Syukurlah. Makan yang banyak ya. Kakak sengaja bikin 1 piring penuh karena kamu pasti belum makan dari siang. Hah? Kamu udah makan? Makan apa? Oh, sama siapa? Sama teman-teman kamu ya? Teman yang mana? Oh, yang biasa satu kelompok tugasnya tuh. Ada siapa aja? Kenapa diam? Kakak cuma tanya. Kenapa kamu malah diam?
Kakak berhak tahu dong kamu pergi kemana, sama siapa. Ya, kan kita tinggal satu rumah. Kakak bertanggung jawab sama kamu. Jadi wajar kalau kakak pengen tahu semua kegiatan kamu. Ya, emang gak boleh ya? Kakak khawatir. Ini tuh bentuk khawatir dari kakak. Khawatir. Dah, makan dulu, nanti keburu dingin. Kamu kenapa? Mau pergi lagi? Bentar. Sekarang? Mau kemana? Dek, kamu baru aja pulang loh. Belum mandi, belum istirahat. Makanan yang kakak bikinin juga belum habis. Kenapa buru-buru? Ada janji? Janji sama? Teman kampus? Teman yang mana? Sebutin namanya. Kamu kenapa kelihatan gugup sih? Ya ampun, kakak tanya baik-baik loh. Jangan bikin kakak ulang pertanyaan tadi. Kamu mau ketemu sama siapa? Pacar kamu? Oh, dia. Kakak kira kalian udah jarang ketemu. Kemarin kalian baru keluar kan? Hari Senin juga kalian pergi. Sekarang mau ketemu lagi. Buat apa? Makan? Kakak udah bikinin kamu makanan nih. Kamu bisa makan di rumah. Nonton film. Kau bisa nonton bareng sama kakak. Belajar bareng. Kakak juga bisa nemenin kamu belajar. Jadi, apa yang bisa dia lakuin buat kamu yang gak bisa kakak lakuin? Kakak bisa nemenin kamu ke perpustakaan, bisa nemenin kamu jalan-jalan, bisa dengerin cerita kamu. Kakak tahu masakan yang kamu suka, kakak juga hafal jadwal kuliah kamu. Kakak tahu kamu tidur sambil meluk bantal. Kakak juga tahu kamu tuh suka ngusap ujung hidung kalau lagi bohong. Kayak sekarang. Jadi, buat apa kamu butuhin dia? Kamu udah punya kakak. Beda gimana? Hah? Karena dia pacar kamu, gitu? Ya terus kenapa kalau dia pacar kamu? Hah? Kenapa dia harus jadi pacar kamu? Kakak gak pernah ngasih izin. Jangan ketawa. Kakak serius. Emangnya kau pernah membicarakan hubungan kalian gitu? Sama kakak atau di depan kakak gitu? Enggak kan? Kamu tiba-tiba pulang dan bilang kalau kamu punya pacar. Seolah-olah kakak harus langsung nerima dia. Kamu tahu gimana perasaan kakak waktu itu? Rasanya tuh kayak seseorang datang ke rumah ini,
lalu ngambil sesuatu yang paling berharga bagi kakak tanpa meminta izin, tanpa merasa bersalah. Kamu bilang kalau kamu bahagia sama dia, tapi gimana sama kakak? Kamu pernah mikirin perasaan kakak? Dulu, sepulang kuliah, kamu selalu cariin kakak. Dulu, kamu selalu dengerin cerita-cerita kakak, ataupun kamu juga sering banget cerita apapun ke kakak. Sekarang kamu lebih sering main HP. Kamu sering senyum-senyum sendiri lihat HP. Yang mungkin ya chat sama dia mungkin. Dia bikin kamu lupa sama kakak. Dan kakak gak suka sama itu. Sama sekali gak suka. Jadi batalin. Kirim pesan ke dia, bilang kalau kamu gak bisa datang. Kenapa? Kamu lihat kakak kayak gitu kenapa? Kakak gak minta sesuatu yang susah kan? Gak minta sesuatu yang sulit kan? Cuma satu pesan. Habis itu, udah, kamu tinggal di rumah, makan sama kakak, nonton film sama kakak, terus istirahat di kamar kamu. Sederhana kan? Jadi sekarang, buka HP-nya. Ayo, buka HP kamu dan kirim pesan ke dia sekarang. Gak mau? Kenapa? Karena kamu udah janji sama dia. Kamu udah janji sama dia, terus gimana sama janji kita? Gimana sama janji yang pernah kita buat? Waktu kecil, kamu pernah bilang kalau kamu gak akan pernah ninggalin kakak. Kamu bilang kamu bakal selalu ada di samping kakak. Kamu lupa? Kakak masih ingat setiap kata, setiap situasi. Malam itu, listrik mati. Kamu ketakutan dan masuk ke kamar kakak sambil bawa selimut. Kamu minta peluk sama kakak. Dan kamu bilang, kakak, jangan pergi ya. Dan kakak juga jawab, gak akan pernah pergi. Kita berjanji sama-sama gak akan pernah pergi. Sekarang, kamu lupa sama janji itu. Cuma karena ada seorang perempuan yang baru kamu kenal, kamu lupain janji kita. Stop, oke? Jangan gunain nada manja kayak gitu. Kakak tuh bukan mama yang bisa langsung lulus saat kamu mohon-mohon kayak gini. Kakak tahu semua trik kamu. Tatapan melas kayak gitu, suara lembut, senyum kecil kamu tuh kakak tahu. Dan itu gak akan berhasil. Enggak. Kali ini kamu tetap di rumah. Gak ada perdebatan. Hei, kamu kemana? Balik ke sini. Hei, kakak bilang balik ke sini. Stop, oke? Jangan ambil jaketnya.
Lepasin jaketnya. Kakak bilang, lepasin jaketnya. Jangan paksa kakak buat jadi kasar ke kamu. Tahu kan apa yang bakal terjadi? Duduk. Sekarang. Good boy. Ini lebih baik. Demi apapun, kakak paling gak suka kalau kamu membantah kayak gini. Kamu biasanya anak yang penurut. Kamu biasanya apa-apa dengerin kakak, nurut sama kakak. Tapi sejak ada cewek itu, kamu jadi sering lawan kakak. Dia ngasih pengaruh buruk buat kamu. Kakak udah duga. Sejak pertama kali lihat dia, cara dia bicara, cara dia nyentuh lengan kamu, cara dia bersikap seolah-olah dia mengenal kamu jauh lebih baik daripada kakak. Nyebelin. Sangat amat menyebalkan. Tapi gak apa-apa. Kakak gak akan marah sama kamu. Ini bukan salah kamu. Kamu cuma terlalu baik sama dia, terlalu polos ke dia. Jadi dia memanfaatkan hal itu dari kamu. Makanya kamu membutuhkan kakak. Kakak bakal lindungin kamu. Ya. Aduh ya ampun. Kayaknya kakak udah kelewatan deh. Gak seharusnya kakak ngomel ke kamu. Ya. Kok masih aja tegang nih badannya? Santai dulu dong. Santai. Oh iya, kakak udah buatin teh nih. Kamu tuh kenapa sih? Ya ampun, gak apa-apa. Iya, kakak juga maafin kamu. Makanya sekarang kamu harus santai dan minum teh dari kakak. Ya. Maaf ya, tadi omongan kakak pasti bikin kamu sakit hati. Tapi teh hangat ini gak akan nyakitin kamu. Justru bisa bikin tubuh kamu jadi lebih rileks. Ayo, tekan cangkirnya. Hati-hati, masih panas. Ya ampun, kenapa dicium-cium gitu? Takut kakak masukin sesuatu? Kamu lucu banget deh. Kakak gak akan racunin kamu. Ya ampun, kakak tuh sayang banget sama kamu. Sayang banget. Makanya minum. Dikit aja dulu. Panas soalnya. Gimana? Enak? Iya. Kakak tambahin madu sama kayu manis. Kamu pasti suka yang manis-manis kan? Enak. Oh, seneng deh kalau kamu suka. Minum lagi ayo. Iya, kayak gitu. Jangan berhenti. Kakak udah susah payah bikinnya. Minum terus. Nah, gitu. Pelan-pelan. Habis
beresin semuanya. Mm, mm. Udah habis. Bagus banget. Sekarang kita tunggu sebentar. Hmm? Menunggu apa ya? Nggak ada. Kakak cuma pengen duduk dekat kamu. Boleh kan? Sini tangannya. Sini, dingin banget nih. Kakak pegangin. Ya ampun, dingin banget. Kamu tahu gak sih? Kakak tuh benar-benar merindukan momen kayak gini. Iya, momen kayak kita lagi berduaan gini. Di dalam rumah yang tenang. Gak ada suara notifikasi dari cewek itu. Gak ada rencana mendadak. Gak ada orang yang mencoba membawa kamu pergi. Rasanya damai. Harusnya dari dulu kayak gini terus ya. Cuma ada kamu dan kakak. Kenapa kamu ngeliatin kakak kayak gitu? Kakak cuma mau ngasih tahu isi hati kakak aja. Iya. Kenapa? Mata yang mulai berat ya? Capek ya? Kakak udah bilang kamu terlalu maksain diri. Sini, sandarin kepalanya di bawah kakak. Sini. Santai aja, nggak usah malu. Nyaman. Tubuh kamu mulai lemas. Nggak apa-apa. Itu cuma karena kamu kelelahan. Tarik nafas pelan-pelan. Kakak di sini. Kakak bakal jagain kamu. Kenapa? Kenapa sama tehnya? Ada apa dengan tehnya? Rasanya aneh. Tadi kamu bilang enak. Oh, kamu mulai curiga ya sekarang? Adik kecil kakak ternyata pintar ya. Shh, tenang. Kakak gak masukin sesuatu yang nyakitin kamu kok. Kakak cuma bikin tehnya sedikit lebih kuat. Sesuatu yang bisa bikin kamu istirahat. Sesuatu yang bisa bikin kamu relax. Jangan panik. Udah. Jangan coba-coba buat berdiri ya. Nanti kamu jatuh. Kaki kamu lemes kan? Sini kakak pegangin. Tenang. Jangan marah gitu dong. Kakak ngelakuin ini buat kamu. Kamu butuh istirahat. Kakak jahat. Ya ampun sayang. Kakak bukan jahat. Kakak cuma sangat menyayangi kamu.
mungkin sedikit terlalu banyak rasa sayangnya. Tapi itu bukan kesalahan. Menyayangi seseorang itu bukan suatu kesalahan. Kenapa sih? Stop gay? Kenapa kamu terus nyebut nama dia? Dia lagi. Selalu dia. Gimana sama kakak? Kenapa hubungan kalian lebih penting ya daripada hubungan kita? Dia baru hadir di hidup kamu. Kakak udah ada sejak kamu kecil. Kakak yang gendong kamu waktu kamu jatuh dari sepeda. Kakak yang temenin kamu waktu kamu demam. Kakak yang diam-diam nyisihin uang buat kamu biar kamu bisa beli mainan baru. Dia ngelakuin apa? Ya ampun. Apa? Dia beliin kamu kopi, beliin hadiah kecil, ngechat selamat pagi setiap pagi itu kakak juga bisa. Kakak bahkan bisa ngelakuin hal yang jauh lebih banyak daripada dia. Tapi dia selalu bersikap seolah-olah dirinya tuh yang paling tahu kamu. Kakak benci sama dia. Kakak benci cara dia datang ke rumah ini sambil senyum-senyum seolah dia bagian dari keluarga kita. Benci banget. Kakak gak suka warna suara dia. Warna suara yang dipaksa buat jadi manja. Itu hal yang kakak gak bisa hindari tau. Rasa benci kakak ke dia. Bahkan ketika kakak cium wangi parfumnya, bikin mual. Bau parfum yang nempel di baju kamu setiap kali kalian pulang bareng tuh murahan. Kamu tahu kenapa kakak selalu nyuruh kamu langsung mandi? Karena kakak gak tahan cium aroma tubuh dia di tubuh kamu. Parfum murah yang terlalu nyengat, tau gak sih? Benar-benar bikin kakak mual. Bisa-bisanya ya dia pakai parfum murah buat godain kamu, atau kayak seolah-olah tuh dia lagi nandain kamu tau. Seolah-olah dia mau bilang ke semua orang bahwa kamu tuh milik dia. Padahal bukan. Kamu bukan milik dia. Kamu milik kakak. Kamu punya kakak. Kamu sepenuhnya kamu milik kakak. Sayang, jangan palingin wajah dong. Tetap kakak. Apa? Kamu takut? Takut kakak nyakitin kamu? Sayang, kakak gak akan pernah nyakitin kamu. Tapi dia beda. Kadang kakak berharap dia menghilang aja dari dunia ini. Bukan berarti kakak mau ngelakuin sesuatu. Kakak bukan orang jahat, sayang. Kakak nggak akan sengaja
menyakiti pacar adiknya sendiri. Tapi dunia ini penuh kejadian yang tidak terduga kan. Seseorang bisa salah langkah, seseorang bisa kehilangan sesuatu yang penting. Ya, banyak hal yang bisa terjadi. Dan kalau suatu hari nanti dia tiba-tiba menjauh dari kamu, jangan sedih ya sayang. Kamu masih punya kakak. Kakak bakal peluk kamu, nemenin kamu, bantu kamu lupain dia. Sampai nama dia udah gak berarti apa-apa lagi bagi kamu. Kakak sayang banget sama kamu. Sayang banget. Lebih dari apapun. Please. Kamu jangan lupain semua yang udah kita lalui. Ya. Jangan pilih dia dibanding kakak. Kakak gak minta banyak hal. Kakak cuma pengen satu hal. Sayangin kakak sebanyak kakak sayang sama kamu. Gak susah kan? Kakak gak minta uang dari kamu. Kakak gak minta apapun yang mahal dari kamu. Kakak cuma minta waktu kamu, perhatian kamu. Kakak cuma minta senyuman kamu sayang. Sini. Kakak mau usap kepala kamu. Kamu selalu suka kalau kakak usap-usap rambutnya. Kayak gini. Kayak gini. Jangan dorong tangan kakak dong. Kakak cuma belai rambut kamu. Kenapa sekarang kamu bersikap seolah-olah kakak tuh orang asing? Hey, stop. Jangan lakuin itu lagi. Kamu gak tahu ya, kakak lagi berusaha buat sabar. Gak bisa ya diam dan terima semua yang kakak lakuin ke kamu. Karena kakak cuma ngelakuin hal yang terbaik buat kamu. Dulu kamu gak kayak gini. Dulu kamu selalu nurut. Sekali kakak panggil, kamu langsung datang. Tapi sekarang kamu membantah kakak, mendorong tangan kakak, berusaha pergi dari rumah buat nemuin cewek itu. Apa yang dia bilang tentang kakak? Dia bilang kakak ikut campur gitu. Dia bilang kakak orang aneh. Dia nyuruh kamu jaga jarak. Dia pernah bilang gitu kan? Tanpa kamu bilang, kakak juga tahu kok. Dia lagi mencoba buat misahin kita.
Dia bikin kamu ngerasa benci sama kakak. Cewek manipulatif. Dia tahu selama kakak ada, dia gak akan pernah bisa milikin kamu seutuhnya. Makanya dia mau nyingkirin kakak. Tapi kakak gak akan pernah pergi. Tidak akan pernah. Bahkan kalau kamu membenci kakak sekarang juga, kakak bakal tetap jagain kamu, sayang. Suatu hari nanti kamu pasti ngerti. Kamu bakal sadar bahwa semua ini kakak lakuin demi kamu. Suara notif apa itu? Ponsel kamu ada di saku kan? Sini, kasih ke kakak. Tubuh kamu udah susah banget buat ngangkat tangan ya? Sini, biar kakak aja yang ambil HP-nya. Oh, ada berapa pesan belum terbaca? Kodenya masih tanggal ulang tahun kakak kan? Ternyata kamu belum ganti ya. Oh, kamu masih mikirin kakak. Kita lihat. Banyak banget sih dia ngirim pesan. Sayang, kamu di mana? Jadi datang atau enggak? Kok nggak balas? Berisik banget. Baru juga berapa menit gak dibalas, udah panik aja. Manja. Biar kakak balas ya. Berisik banget kamu. Maaf, aku gak bisa datang hari ini. Aku gak enak badan. Kedepannya jangan hubungi aku lagi. Kirim. Udah. Jangan marah dong. Kakak cuma bantu kamu. Kamu emang lagi gak bisa ketemu dia hari ini. Kamu lagi gak enak badan dan kamu sekarang emang harus istirahat, ya kan? Jadi kakak gak bohong. Kamu gak bohong. Oh, cepet banget dia balas. Dia bilang khawatir. Lucu. Kalau dia benar-benar khawatir, harusnya dia ngelakuin hal yang lebih baik dari kakak. No effort banget sih. Notifikasi lagi. Kakak blokir sebentar ya, biar kamu bisa istirahat tanpa gangguan. Nah, sekarang tenang. Gak ada lagi notifikasi. Gak ada lagi dia. Cuma ada suara nafas kamu, suara kakak. Nyaman? Nyaman kan? Jangan sampai kamu menggelengkan kepala. Good. Gitu dong. Apa? Cari apa? HP kamu? Kakak simpan dulu ya.
supaya kamu nggak tergoda buat hubungi dia. Tenang aja, kakak bakal balikin kok setelah kamu bisa berpikir dengan jernih. Oh, coba lihat tangannya. Siniin tangannya. Kakak baru sadar kamu pakai gelang itu hadiah dari dia ya. Jangan ditarik tangannya. Kenapa sih? Kakak cuma lihat. Warnanya jelek ya. Nggak cocok sama kamu. Kakak simpan dulu ya. Nanti kakak bakal beliin gelang yang jauh lebih bagus. Biar setiap kali kamu lihat, kamu bakal kepikiran sama kakak. Ada lagi barang dari dia. Foto di dompet, surat, hadiah. Nanti kakak bisa periksa sih. Oh, bukan buat dibuang, tenang aja. Kakak cuma pengen ngerapihin barang-barang kamu. Enggak dibuang, mungkin dibakar. Gemesnya sih kamu merengek kayak gini ya. Makanya jangan nakal. Kalau kamu nakal, entah gimana deh, kakak bakal ngerasain hal yang mungkin bisa dibilang sakit hati. Bisa dibilang hal yang bisa kita sesali nantinya. Sekarang ayo kakak antar ke kamar tidur ya. Iya. Oh, kamu agak berat ya. Tapi itu bukan masalah, karena kakak tetap bisa gendong kamu. Sama kayak dulu kecil, kakak juga suka gendong kamu. Shh. Dah. Kakak tahu mata kamu tuh udah berat banget. Tidur aja. Besok waktu kamu bangun, kakak bakal bikinin sarapan kesukaan kamu. Comfort food yang bisa kita makan bareng. Terus kita bakal ngabisin waktu bersama. Gak perlu kuliah dulu. Kakak bisa ngirimin pesan kalau kamu lagi sakit. Kamu juga gak perlu ketemu sama dia. Gak perlu keluar rumah. Gak perlu ngelakuin hal-hal yang gak penting. Kita bisa nonton film, masak bareng, atau mungkin berbaring di sini seharian. Yang pasti cuma ada kamu dan kakak. Iya, kakak bakal bikin kamu nyaman, sangat nyaman, sampai mungkin kamu merasa gak perlu keluar rumah. Sampai kamu lupa rasanya hidup tanpa kakak. Sampai satu-satunya nama yang kamu panggil waktu kamu takut adalah nama kakak.
Selamat tidur ya, adik kecilku. Kakak sayang banget sama kamu, lebih dari apapun. Lebih, lebih dari apapun itu. Dan mulai malam ini, kakak gak akan ngebiarin siapapun mengambil kamu lagi. Kamu aman di sini. Kamu aman bersama kakak. Good boy. You are a good boy. Tidur aja. Kakak ada di sini kok. Kakak bakal selalu ada di sini. Mengawasi kamu, menjaga kamu,